البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Kita masuk ke di Riyadhus Shalihin, masuk ke hadis 1029, betul. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu tasi' wal ishrun ba'dal alf, 1029, wa anhu, yaitu dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal haji awil umrah, qafala yaitu berangkat pulang, qafala yaitu rujuk. Jika beliau pulang dari berhaji atau umrah, berarti apa, dari Makkah balik ke Madinah, kullama aufa ala saniyah, setiap kali beliau naik, aufa yaitu naik atau meninggi, mencapai. Baik. Terkadang aufa artinya adalah setara, yaitu ya tinggi, ya naik sampai setara ke muncak dari saniyah. Saniyah ini adalah bukit. Aufat fat juga apa, dataran yang tinggi. Kabbara salasan, beliau bertakbir 3 kali. Telah kita lewati pembahasan ini bagian dari adab terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin. Kalau kita meninggi biasanya akan timbul kesombongan, timbul keangkuhan, mengatakan oh saya sudah menaklukkan gunung ini, menaklukkan bukit ini, dan seterusnya, sehingga akan timbul kesombongan. Maka diingatkan bahwasanya Allah lebih besar dari segalanya, maka dia bertakbir, bukan membesar-besarkan diri, tapi mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Dan disebutkan di sini beliau bertakbir 3 kali. Apakah 3 kali itu jadi batasan? Dijelaskan oleh para pensyarah, bukan batasan. Intinya setiap kali jalannya naik, terus bertakbir. Nah, kalau kita sampai naik ke Everest, perlu entah bertakbir banyak-banyak, jangan hanya 3 kali, pas itu lupa zikir. Terus berzikir, takbir terus. Tapi kenapa di sini Nabi 3 kali? Boleh jadi dataran tingginya itu tidaklah seberapa, dan memang tidak ada batasan. Boleh 3 kali, boleh kurang, boleh lebih. Tapi dalil yang kita lewati sebelumnya, hadis Jabir dan lain-lain, menunjukkan setiap kali naik memang bertakbir. Jadi tidak ada batasan. Semakin tinggi tentunya apa? Semakin banyak mestinya zikir yang kita ucapkan, tanpa kita mengatakan itu wajib. Summa qala, kemudian Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga salah satu zikir kalau kita naik ke Safa dan naik ke Marwah, karena itu bukit juga. Memang ada zikir yang seperti itu, ada tahlil, ada pengakuan akan kekuasaan dan pujian untuk Allah, dan seterusnya itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya zikirnya bukan hanya takbir, tapi boleh lebih dari itu, seperti yang Nabi contohkan lafaz-lafaznya. Ada tauhid, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wahdahu, ini tauhid itu al-isbat, kata Imam Ibnu Utsaimin, betul-betul satu-satunya untuk dia. La syarikalah, ini tauhidun nafi, tiada sekutu untuknya sama sekali. Kita tahu la nafiyah lil jins, maka yang setelahnya adalah umum. Tiada sama sekali sekutu untuk dia. Lahul mulku, ini pembatasan, hanya milik dialah kekuasaan. Kekuasaan di langit, kekuasaan di bumi, kekuasaan di antara kedua itu, dan juga kekuasaan di arsy dan semuanya. Walahul hamdu, dan hanya miliknya lah seluruh pujian. Alal khilaf di kalangan ulama, lamnya ini lam istihqaq ataukah lamul milik, tapi tak masalah. Intinya seluruh pujian memang kepunyaan Allah. Orang lain makhluk boleh dipuji, tetapi pujian yang sesuai kadarnya. Adapun untuk Allah, alanya adalah istighraqiyah li kamalil jins. Jenis pujian yang sempurna semuanya memang hanya untuk Allah. Kemudian ditutup dengan qudrah yang bersifat syamilah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa, maha mampu terhadap segala sesuatu. Tak ada yang susah bagi Allah. Tak ada yang terasa berat bagi Allah.
Mungkin orang merasa berat dijajah berpuluh-puluh tahun oleh negara kufar. Tapi kalau tiba waktunya untuk dirubah, mudah saja untuk dirubah. Tinggal menunggu waktunya. Allah menguji kita dan seterusnya, menguji kesabaran. Nah, nanti kalau sudah tidak lagi dijajah orang kafir, maka kita diuji dengan syukur. Dia maha kuasa membolak-balikkan keadaan. Kadang diuji dengan kemiskinan, terkadang diuji dengan kekayaan, terkadang diuji dengan kelaparan, terkadang diuji dengan kekenyangan, terkadang sehat, terkadang sakit. Allah maha kuasa membolak-balik keadaan hamba. Nah, kita disuruh untuk mendekat dan rajin berdoa. Ayibun, ini sebagai khabar, takdirnya nahnu ayibun. Kami adalah orang-orang yang kembali. Taibun, yaitu bertaubat kepada Allah. Dan ini sering di dalam syariat, yaitu setelah Allah menyebutkan perkara yang sifatnya fisikal, maka Allah mengingatkan tentang perkara yang sifatnya spiritual, sifatnya keagamaan. Fisik kita kembali ke tanah air, jiwa kita juga hendaknya melakukan pengembalian, yaitu kembali kepada penguasa yang sebenarnya, sesembahan yang sebenarnya, yaitu Allah. Bukan hanya badan kembali, tapi berbuat dosa lagi, bukan. Kita berusaha untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang ada. Abidun, kami adalah orang-orang yang beribadah, kami adalah hamba. Ya, kami datang bukan sebagai conqueror atau apa istilahnya itu, sebagai raja-raja yang berkuasa atau yang raja-raja yang suka menganiaya, bukan. Kami pulang sebagai hamba Allah. Bukan balik di beberapa tempat setelah jadi orang yang berhaji atau hajjah, jadi sombong di kampung-kampung. Karena apa, levelnya naik. Bahkan terkadang berani pakai slipper untuk memukul orang yang bukan mahram, bukan pula keluarga. Dipukulkan di wajah, ini tak betul. Ini jadi sombong setelah jadi haji atau hajjah. Di sana terkenal kan dipanggil haji siapa atau hajjah siapa. Memang jadi gelaran. Nabi dan sahabat haji dan umrah taklah diberi gelar Haji Muhammad atau Muktamir Muhammad. Tak perlu menggelar-gelari macam itu. Sajidun, kami adalah orang-orang yang bersujud. Jadi memang semakin rajin untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Li Rabbina hamidun, hanya kepada Rabb kamilah kami memuji. Ya, haji bukan karena kehebatan sendiri, umrah juga pulang juga bukan karena kehebatan sendiri, tapi memuji Allah atas rezeki yang diberikan, kesempatan yang dilanjutkan, dan nikmat-nikmat yang dikekalkan dan seterusnya. Karena haji dan umrah akan mendatangkan rezeki, membuka pintu-pintu rezeki dan kekayaan. Shadaqallahu wa'dah, Allah benar di dalam janjinya. Wa nasara abdah, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia mengalahkan golongan-golongan musuh sendirian. Bukan karena kehebatan Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat mengakui kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Ya, tatkala perang Ahzab itu tahun 5 Hijriah, Nabi dan sahabat dikepung, Allah mendatangkan angin yang sangat kuat sampai musuh yang terkalahkan. Padahal jumlah musuh lebih dari 10.000. Sementara penduduk Madinah dan pasukan Nabi tidak sampai 4.000 atau 5.000 kurang lebihnya. Tapi kalah musuh dengan adanya pertolongan Allah kepada Nabi dan para sahabat. Muttafaqun alaih. Intinya apa? Ini adalah zikir-zikir terkait dengan perjalanan. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada lafaz idza qafala minal juyushi awis saraya awil haji awil umrah. Wah, diperinci. Apabila Nabi pulang dari berperang bersama juyush, pasukan perang, awis saraya atau qita'atun minal jaish, saraya yaitu potongan pasukan, bukan pasukan yang besar. Apakah Nabi pernah berangkat bersama saraya? Iya, pernah, dengan pasukan yang jumlahnya sangat sedikit untuk menghadang kafilah dagang orang-orang kafir dan seterusnya dan yang semacam itu. Tapi seringkali saraya tidak disertai oleh Nabi, seringkali. Awil haj atau pulang dari berhaji. Jelas kalau masalah pulang dari berhaji hanya satu kali saja, yaitu tahun 9 Hijriah itu ya. Tahun 9.
tahun 10 afwan. Tahun 10 Hijriah, akhir-akhir tahun 10. Nabi sejak Nabi mendapatkan wahyu sampai wafat haji hanya sekali. Adapun di masa sebelum itu para ulama mengatakan Nabi pernah berhaji, tapi mudah aja kan beliau di Mekah. Adapun umrah seumur hidup sejak masuk Islam, sejak turunnya wahyu Nabi umrah hanya 4 kali. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Adapun sebelum turunnya wahyu, itu mudah saja, umrah berulang kali, beliau ada di Makkah. Jadi semua yang disebutkan di sini prakteknya seperti itu. Kalau naik ke dataran tinggi, ya beliau bertakbir dan berzikir yang disebutkan tadi itu. Kemudian qauluhu aufa ay irtafa'a, ya meninggi ke perbukitan atau dataran tinggi dan semacam itu. Wa qauluhu fad wa huwa bi fathi alfa'ain bainahuma dalun muhmalah, ya dal tanpa sukun, memang tanpa titik, sakinah dia disukun. Wa akhiruhu dal ukhra, ya fad wa huwa al-ghalidhul murtafi' minal ard, yaitu ghalidh yaitu sesuatu yang keras, murtafi' yang tinggi, berarti sejenis bukit juga lah ya, cuma bukitnya kalau yang di Yaman atau di sekeliling Mekah nampak kan ya, bukit yang keras-keras itu betul-betul tandus, tanaman paling hanya sedikit aja jenis-jenis tanaman, tak seperti negara-negara kita, negara apa yang polanya banyak tanaman. Nah, maka hukumnya sama, yaitu bertakbir. Ilahuna wallahu a'lam.